Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-17. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Narotama memilih mengikuti langkah Airlangga menjadi pertapa sesuai sumpah janjinya. Sedangkan beberapa pembesar istana seperti Dyah Bayunata diangkat menjadi patih kerajaan Jenggala, Jayakerti menjadi pendukung setia Samarawijaya dan diangkat menjadi patih kerajaan Panjalu. Sejarah mencatat peristiwa itu sebagai titik balik untuk dua putra Airlangga berdamai tapi merupakan awal perang saudara di Kahuripan. Mapanji Garasakan sangat bernafsu untuk menyatukan wilayah Kahuripan di bawah pemerintahannya. Namun Samarawijaya tidak tinggal diam dengan nafsu angkara murka saudara tirinya. Panji Watugunung menghembuskan nafas panjang usai memastikan tahap 4 ilmu tameng wajah sudah sempurna di tubuhnya. Tebasan pedang bertenaga dalam tinggi Ratri hanya mampu merobek bajunya. Padahal ilmu kanuragan Ratri setingkat dengan ilmu Sekar Mayang. Sinar kuning keemasan terlihat melingkupi seluruh tubuh Panji Watugunung saat pedang Ratri mengincar dada Watugunung. Empu Narasima tersenyum puas melihat kemampuan ilmu tameng wajah dari Watugunung. Bocah bodoh ini akan menjadi pendekar pilih tanding. Sekar Mayang sedang sibuk di dapur. Selama 2 bulan ini, Dewi Anggarawati jadi penguasa dapur karena Empu Narasima hanya mau makan masakan Anggarawati saja. Sedangkan dia dan Ratna Pitaloka hanya membantu menyiapkan bahan saja. Sekar Mayang berpikir lama-lama Panji Watugunung akan terbiasa masakan Anggarawati dan tak mau masakan buatannya. Dan itu membuat Sekar Mayang panas hati. Aku tak mau kalah, batinnya sambil mengulek bumbu di lemper. Dewi Anggarawati tersenyum simpul melihat Sekar Mayang. Ratna Pitaloka pun berpikiran sama dengan Sekar Mayang. Pagi ini Sekar Mayang memasak lele bakar kuah santan, Ratna Pitaloka memanggang ayam hutan, dan Dewi Anggarawati memasak lodeh nangka muda. Bau masakan enak sudah membuat para pria di kediaman Empu Sakri menelan ludah. Warigalit dan Ratri yang baru dari kebun belakang juga kelihatan lapar. 2 bulan ini mereka terlihat akrab satu sama lain. Warigalit menunggu di depan, sedang Ratri membawa sekeranjang mentimun. Tak berapa lama kemudian, semua masakan dibawa keluar. Ratri membawa bakul nasi, Sekar Mayang membawa nampan isi lele bakar kuahnya, Sekar Mayang dengan 4 ekor ayam hutan panggang dan Dewi Anggarawati membawa kuali isi sayur lodeh nangka muda. Panji Watugunung, Empu Sakri, Empu Narasima, Warigalit sudah duduk di lantai serambi kediaman Empu Sakri yang beralas tikar pandan. Setelah mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta, mereka mulai makan. Kakang, ini lele bakar kesukaanmu, makanlah. Sekar Mayang mencomot lele bakar kuahnya dan meletakkan di piring Watugunung. Iya, nanti aku makan, Panji Watugunung sambil menata nasi di piringnya. Ratna Pitaloka tak mau kalah. Dia mencabut paha ayam hutan dan meletakkan di piring Watugunung juga. Dewi Anggarawati hanya tersenyum geli melihat tingkah dua madunya itu. Dia mengambil kendi air minum dan menuangkan air ke cangkir lalu meletakkan di samping Watugunung tanpa berkata. Empu Sakri tersenyum simpul memandang ke arah Panji Watugunung yang dikeroyok 3 gadisnya. Hei, apa kalian ingin Watugunung tersedak makanan gara-gara ulah kalian? Ujar Empu Narasima yang geleng-geleng kepala melihat tingkah mereka. Aku ingin Kakang Watugunung makan masakan buatanku Paman Guru, ujar Ratna Pitaloka. Aku juga ingin, timpal Sekar Mayang. Gadis bodoh, kau ingin menyiksa calon suamimu ya? Ucapan Empu Narasima membuat Sekar Mayang dan Ratna Pitaloka melihat piring Watugunung yang penuh lele bakar dan paha ayam hutan panggang. Maafkan kami Kakang, ucap mereka berdua.
Panji Watugunung hanya tersenyum tipis. Acara makan lalu berjalan normal seperti biasa. Mereka makan lahap kecuali Empu Narasima yang hanya makan nasi dengan lodeh nangka muda dan secuil kecil lele bakar. Itu pun Empu Sakri yang mengambilkan. Usai makan, Empu Sakri pergi ke kediaman Empu Wanabaya. Tadi pagi salah satu murid Empu Wanabaya memang ke kediaman Empu Sakri dan mengabarkan kalau Empu Sakri dipanggil. Warigalit pergi ke Pakuwon Bandar, membeli dupa dan setanggi serta kemenyan untuk keperluan pemakaman abu jenazah menantu Empu Narasima. Ratri kembali ke kebun di belakang kediaman Empu Sakri. Dia gemar sekali menanam sesuatu. Panji Watugunung dan Empu Narasima sudah melesat pergi ke selatan Padepokan Padas Putih, di sebuah air terjun kecil di dekat tebing batu. Setelah kemarin ajian Tameng Wajah, Empu Narasima akan menurunkan ajian Guntur Saketi, ilmu kanuragan andalan Empu Narasima yang mampu membuat si pemakai memanipulasi tenaga dalam menjadi petir yang dahsyat. Watugunung segera duduk bersila di atas batu, memejamkan matanya dan mengosongkan daya dan ciptanya, merasakan energi alam di sekitarnya. Empu Narasima juga bersiap. Dalam sekejap, tangan kakek tua berjenggot putih itu diselimuti cahaya putih kebiruan bergejolak seperti petir. Watugunung, ulurkan kedua tanganmu, teriak Empu Narasima. Watugunung segera mengulurkan tangannya, lalu tangan Empu Narasima menggenggam erat kedua tangan pemuda itu. Cahaya putih kebiruan segera bergerak cepat menyelimuti tubuh Panji Watugunung. Pemuda itu terhenyak merasakan tubuhnya bagai tersambar ribuan petir. Perlahan tapi pasti, cahaya putih kebiruan di dada sampai kedua tangan Panji Watugunung. Empu Narasima melepaskan genggaman tangannya, dia mundur dan berdiri. Watugunung, buka matamu sekarang. Panji Watugunung terkejut melihat kedua tangannya sampai dada diliputi sinar putih kebiruan. Sekarang coba hantamkan tanganmu ke arah batu besar di bawah air terjun itu. Panji Watugunung mengangguk dan menghantamkan tangannya ke arah batu. Sinar putih kebiruan meluncur tak beraturan dari tangannya dan menghantam batu besar. Dar, dar, dar. Ledakan keras terjadi saat sinar putih kebiruan menghantam batu besar dan batu besar hancur berkeping-keping. Empu Narasima tersenyum. Sekarang tata napasmu, pelankan denyut jantungmu, dan pastikan semua pori-pori tubuhmu terbuka. Panji Watugunung segera melakukan perintah Empu Narasima. Cahaya putih kebiruan segera mengecil dan seketika menghilang. Bagus bocah bodoh, sekarang kau bisa menggunakan ajian Guntur Saketi. Tapi kau harus berlatih untuk mengendalikan tenaga yang kau gunakan. Seharusnya tadi hanya ada satu ledakan. Tapi karena kau belum terlatih makanya ada 3 ledakan terjadi. Ajian Guntur Saketi bisa digunakan dalam 3 tahap. Tahap kecil, kau bisa menggunakan jarimu, namanya jari guntur. Tahap sedang, kau bisa menggunakan tinjumu, namanya tinju guntur. Dan tahap ketiga namanya Guntur Saketi, kau bisa menggunakan semua bagian tubuhmu untuk mengeluarkannya. Empu Narasima menjelaskan semuanya. Sekarang kau ulangi lagi tahapannya, mulai dari dasar. Sementara di Padepokan, Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang serta Dewi Anggarawati sedang mencuci pakaian di belik kecil. Bukan pakaian mereka tapi pakaian Panji Watugunung. Pokoknya aku yakin, hasil cucianku yang paling bersih, ucap Sekar Mayang pede. Oh belum tentu, lihat saja nanti ya, Ratna Pitaloka tak mau kalah. Mereka memang kalah dari Anggarawati dalam urusan dapur, dan mereka mengakui hal itu, makanya mereka mencolok bersaing dengan cara lain. Anggarawati hanya tersenyum saja melihat ulah 2 orang madunya. Sebagai putri Adipati Selo Ageng, tentu dia lebih pintar urusan rumah tangga dibanding 2 wanita itu. Sebab di istana ada pendidikan khusus untuk para putri bangsawan agar mereka layak menjadi menantu di keluarga bangsawan lain. Anggarawati meremas buah klerak, buah yang menghasilkan bau segar dan buih. Dia mencuci pakaian Watugunung dengan tenang. Saat membilas, putri Adipati Selo Ageng itu memeras bunga mawar kemudian dikucek sebentar. Bau wangi mawar segera tercium. Selesai mencuci mereka bergegas menuju ke sampiran baju tempat menjemur. Begitu cucian Anggarawati dibuka dan dikebutkan, wangi mawar tercium jelas.
Sekar Mayang dan Ratna Pitaloka segera mendekati Anggarawati. "Kok bau pakaian Kakang Watu Gunung jadi wangi begini? Kau kasih apa, Putri Manja?" ucap Sekar Mayang sambil mengendus aroma wangi dari baju Panji Watu Gunung yang baru dicuci Anggarawati. "Biasa Kang Bok, hanya aku kasih buah klerak seperti biasanya," jawab Anggarawati acuh tak acuh. "Ah, kamu bohong, kalau hanya klerak, kenapa bisa seharum ini?" timpal Ratna Pitaloka yang juga penasaran. "Tak percaya ya sudah, aku juga tidak memaksa," ujar Dewi Anggarawati tersenyum sambil berlalu. Dasar putri manja menyebalkan, awas kau ya, kupites baru tahu rasa kau nanti," Sekar Mayang geram. "Kang Bok Pitaloka, bagaimana ini, masa kita kalah terus sama dia? Kalau kalah di urusan rumah tangga, kita harus menang di urusan lain Mayang," jawab Ratna Pitaloka sambil tersenyum penuh arti. "Maksudnya Kang Bok Pitaloka apa?" Sekar Mayang kebingungan. "Kau ini benar-benar gak tahu atau pura-pura bodoh sih?" Ratna Pitaloka kesal. "Lah Mayang memang gak tahu Kang Bok," sahut Sekar Mayang sambil garuk-garuk kepala. "Haduh payah, maksudku, kalau kita kalah di urusan rumah tangga dengan putri manja itu, kita bisa menang di urusan lain. Contohnya," Ratna Pitaloka berpikir sejenak. "Contohnya apa Kang Bok Pitaloka?" potong Sekar Mayang tak sabar. Ratna Pitaloka ragu menjawabnya, lalu berkata pelan di telinga Sekar Mayang. "Urusan ranjang, sudah 3 purnama Panji Watu Gunung kembali ke Padepokan Padas Putih. Kabar turun tahta Airlangga menjadi topik hangat diperbincangkan. Kalau dulu pedagang bebas bepergian di seluruh wilayah Kahuripan, kini ada garis perbatasan yang melintang. Perang saudara siap meletus setiap saat. Namun keberadaan Airlangga masih menjadi peredam panas. Mapanji Garasakan masih sungkan memulai konflik dengan saudara tirinya karena ayahandanya masih hidup. Namun beberapa perguruan besar dan kecil dari wilayah Jenggala mulai melakukan pengacauan di wilayah Panjalu. Mereka mengorganisir perampok dan penyamun di wilayah perbatasan antara dua kerajaan. Tamwelang masuk dalam wilayah Jenggala menjadi sarang gerombolan begal yang dikendalikan perguruan Kalajengking Biru. Mereka beraksi di wilayah Watu Galuh dan sekitarnya yang masuk wilayah Panjalu. Yang di dalam wilayah Jenggala juga tidak aman, karena banyak begal yang di bawah kendali perguruan aliran hitam. Semuanya wajib setor upeti ke Padepokan Bukit Jerangkong dengan tujuan menyiapkan dana perang menaklukkan Panjalu. Rakyat Jenggala tidak betah dengan keadaan di negerinya. Banyak yang mengungsi ke Panjalu, namun sebagian besar tidak sampai ke Panjalu karena jika ketahuan akan langsung dibunuh para prajurit Jenggala. Empu Sakri baru saja menerima sepucuk surat dari Bupati Gelanggelang yang intinya meminta izin agar Empu Sakri memperbolehkan putranya membasmi gerombolan perampok yang meresahkan wilayah perbatasan. Panji Watu Gunung menghela nafas lega. Hari ini latihannya telah selesai. Empu Narasima tersenyum puas melihat kemampuan Panji Watu Gunung yang meningkat pesat. "Bocah bagus, ayo kita pulang ke Padepokan." Empu Narasima kemudian melesat cepat menuju Padepokan Padas Putih diikuti oleh Panji Watu Gunung. Dalam sekejap mata, mereka sudah sampai di gerbang Padepokan Padas Putih. Penjaga gerbang segera memberikan hormat kepada mereka. Panji Watu Gunung dan Empu Narasima melangkah menuju ke arah kediaman Empu Sakri. Empu Sakri tersenyum melihat kedatangan mereka. Senja mulai turun di ufuk barat. Setelah makan malam yang ramai, Empu Sakri lalu memulai pembicaraan mereka. "Watu Gunung, tadi siang aku menerima surat dari ayahmu. Isinya meminta bantuanmu untuk membersihkan wilayah perbatasan Gelanggelang yang sedang kacau oleh gerombolan perampok yang meresahkan." Murid mentaati perintah guru, Watu Gunung memberi hormat. "Besok pagi bersiaplah. Wilayah Kahuripan Timur sekarang bukan wilayah ramah lagi. Kau harus berhati-hati," ujar Empu Sakri. "Murid mengerti guru." "Anggarawati, pergilah ikuti calon suamimu." Dewi Anggarawati tersenyum bahagia saat mendengar perkataan Empu Sakri. Wanita cantik itu langsung mengangguk tanda setuju. "Terima kasih Resi," Anggarawati menghaturkan hormat. "Pitaloka dan kau Mayang, apa kalian siap membantu Panji Watu Gunung menjalankan tugasnya?" sambung Empu Sakri kemudian. "Kami siap membantu Kakang Watu Gunung Guru," ucap Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang kompak menjawab.
Meski wajah Empu Sakri tersenyum, namun dalam hati dia bersedih harus berpisah lagi dengan murid-muridnya. Empu Narasima juga demikian, kakek tua itu diam-diam menitikkan air mata. Selama 3 purnama ini, Panji Watugunung belajar ilmu kanuragan padanya. Dia sangat menyukai sikap sopan dari pemuda itu. Malam ini menjadi malam terakhir untuk Panji Watugunung, Dewi Anggarawati, Sekar Mayang dan Ratna Pitaloka tidur di padepokan. Mentari pagi sudah mulai mengintip dari celah awan di langit. Meski tidak cerah, namun cuaca masih bersahabat. Panji Watugunung sudah menaruh buntalan kain berisi pakaian dan meletakkan di atas pelana kudanya. Para gadis sudah lebih pagi bersiap-siap. Mereka berempat kemudian berlutut menghormat pada gurunya, Empu Sakri. Lalu Panji Watugunung segera berpindah menghormat pada Empu Narasima. Jaga baik-baik calon istrimu Watugunung, sayangilah mereka seperti kau sayang pada dirimu sendiri, ujar Empu Sakri tersenyum. Bocah bagus, aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan padamu. Aku hanya bisa berdoa semoga jagat Dewa Batara melindungi setiap langkah kalian, sambung Empu Narasima. Terima kasih guru, paman guru, semua petuah yang kami terima akan jadi pegangan perjalanan kami. Panji Watugunung menghormat pada guru dan paman gurunya. Kakang Warigalit, titip guru dan paman guru, adik tenang saja. Kakang doakan semoga Sang Hyang Widi melindungi perjalanan kalian, Warigalit meyakinkan. Panji Watugunung segera melompat ke atas kuda mereka, diikuti Ratna Pitaloka, Sekar Mayang dan Dewi Anggarawati. Mereka memandang ke arah guru mereka sebelum menggebrak kuda mereka meninggalkan padepokan Padas Putih. Empu Sakri, Empu Narasima, Warigalit dan Ratri memandang ke arah perginya Panji Watugunung dan ketiga gadisnya sampai menghilang di tikungan bukit. Panji Watugunung dan ketiga gadis cantik itu menggebrak kuda mereka menuju Pakuwon Bandar. Sampai tengah hari mereka sudah sampai di Pakuwon Bandar. Mereka makan siang dan melanjutkan perjalanan ke arah barat. Rombongan Panji Watugunung sampai di perkampungan kecil yang mereka singgahi 3 purnama yang lalu saat menolong sepasang Sriti perak saat malam mulai turun. Di ujung perkampungan kecil itu, beberapa orang berjaga. Panji Watugunung segera melompat turun dari kudanya. Permisi Kisanak, kalau boleh tahu apa ada tempat menginap di kampung ini? 4 orang yang berjaga mengamati Panji Watugunung, kemudian ke arah 3 gadis cantik itu. Salah seorang dari mereka mengenali Ratna Pitaloka yang menghajar salah satu dari 2 macan. Orang itu lalu membisikkan sesuatu pada orang di sebelahnya. Tunggu di sini Kisanak, kami akan melapor pada sesepuh kampung lebih dulu, jawab salah satu penjaga. Tak berapa lama, seorang lelaki tua segera mendekati Panji Watugunung dan rombongannya. Kalau ingin bermalam, sebaiknya di rumah saya saja, karena di sini tidak ada penginapan Kisanak. Aku sesepuh kampung ini. Terima kasih Ki atas keramahannya, ujar Panji Watugunung. Mereka kemudian bergegas menuju kediaman sesepuh kampung itu. Usai menambatkan kuda mereka di kandang rumah sesepuh, mereka kemudian masuk ke rumah. Setelah memberikan jamuan makan, mereka dipersilahkan untuk beristirahat di tempat yang sudah disiapkan. Malam itu, Panji Watugunung tidur ditemani ketiga gadisnya. Menjelang pagi, serombongan orang berkuda teri mengepung kediaman sesepuh kampung itu. Dari cara berpakaian, mereka terlihat seperti prajurit, mereka bersenjata lengkap. Mata-mata Panjalu, keluar kalian, mendengar suara keras dari luar rumah. Panji Watugunung dan ketiga gadisnya keluar dari rumah sesepuh kampung. Maaf Tuan prajurit, ada masalah apa Tuan sekalian di sini? Ujar Watugunung sopan. Puh, lagakmu seperti orang linglung. Kalian mata-mata dari Panjalu, serahkan diri pada kalian baik-baik sebelum kami bertindak kasar, ujar seorang lelaki tegap yang terlihat seperti perwira. Tunggu Tuan, kami hanya pengelana yang kebetulan lewat, pasti ada kesalahpahaman di sini. Panji Watugunung mencoba menenangkan mereka. Kau pikir kami bodoh ha? Kami sudah mendapat laporan bahwa kalian telik sandi dari Panjalu, perwira prajurit itu mendelik tajam. Tangkap mereka. Puluhan prajurit segera mengepung rombongan Panji Watugunung. Tuan prajurit, kami tidak bersalah. Kalau Tuan memaksa jangan salahkan kami membela diri, teriak Panji Watugunung mulai gusar.
Berdebah, bunuh saja mereka, teriak perwira prajurit. Dinda semuanya, jangan sampai membunuh mereka, cukup lumpuhkan saja, ujar Watu Gunung disambut anggukan kepala ketiga calon istrinya. Puluhan prajurit Jenggala dengan beringas menyerang Panji Watu Gunung dan ketiga gadisnya. Namun mereka bukan lawan sepadan untuk rombongan Panji Watu Gunung. Dalam beberapa gebrakan, mereka sudah tak berdaya. Semua serangan mereka sama sekali tidak bisa melukai Panji Watu Gunung dan ketiga gadisnya. Perwira prajurit Pucat Pasi, prajurit yang dia bawa adalah orang-orang pilihan, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan gugup, dia mencabut pedangnya, belum sempat bergerak, sebuah bayangan berkelebat layaknya angin dan tiba-tiba sudah mencengkeram lehernya. "Kakang, apa kita habisi saja orang dungu ini?" teriak Ratna Pitaloka sambil menoleh ke arah Panji Watu Gunung. "Tunggu Dinda Pitaloka," ucap Panji Watu Gunung segera. Perwira prajurit itu ketakutan. Nyawanya di ujung tangan gadis berpedang kembar yang mencengkeram kuat lehernya. Sekali gerak, pasti dia tewas. "Ampuni nyawaku pendekar, ampuni aku," nada bergetar keluar dari bibir perwira prajurit itu. "Tadi kau berteriak-teriak keras, sekarang kau meminta nyawamu diampuni. Berani sekali kau," Ratna Pitaloka mencengkeram kuat. "Kami salah paham, ya kami salah paham," kata perwira prajurit itu bergidik ngeri. 10 orang prajuritnya tergeletak pingsan dan beberapa terluka dalam. "Dengarkan aku, perwira, kami pengelana yang kebetulan lewat, kami tidak ingin terlibat masalah apapun. Kalau kau berjanji tidak akan memperpanjang masalah ini, kujamin kau akan kuampuni. Tapi kalau sampai ada gangguan, kupastikan kau yang pertama aku habisi," kata Panji Watu Gunung dengan wajah dingin. "Baik pendekar, aku mengerti, kata perwira prajurit terbata-bata. "Dinda Pitaloka, lepaskan dia," Ratna Pitaloka melempar tubuh perwira prajurit itu ke arah anak buahnya. "Untung saja suamiku mengampuni nyawamu, kalau tidak kuhabisi kau." Penonton yang melihat keributan itu tak berani bertindak. Mereka hanya memandang saat rombongan Panji Watu Gunung meninggalkan perkampungan kecil itu menuju ke arah Kabupaten Gelang-Gelang. Rombongan Panji Watu Gunung terus bergerak ke barat. Setelah melewati hutan kecil di selatan Pakuwon Lantir, mereka berhenti sekedar mengistirahatkan kuda untuk makan di tepi kali kecil. Sebagus apapun kuda, mereka juga butuh makan dan beristirahat. Matahari sudah di atas kepala. Walau cuaca sedikit mendung karena musim penghujan, tapi tetap saja panas. Panji Watu Gunung dan ketiga calon istrinya memilih beristirahat di bawah pohon kosambi rindang di tepi kali kecil. Mereka tampak gembira, sesekali tawa kecil terdengar dari mulut mereka. Kuda-kuda mereka tertambat di semak belukar kecil di padang rumput yang hijau. Suasana damai itu tidak berlangsung lama. Pendengaran Panji Watu Gunung yang peka setelah menerima ajian tameng wajah, mendengar suara senjata beradu tak jauh dari mereka. "Ada apa Kakang Watu Gunung? Apa kau mendengar sesuatu?" Ratna Pitaloka penasaran dengan perubahan wajah dari Panji Watu Gunung. "Ada suara pertarungan Dinda Pitaloka." Arahnya dari balik pohon rimbun di sana. Panji Watu Gunung menunjuk ke arah barat dari tempat mereka beristirahat. "Kalian tunggu di sini, biar aku melihatnya." Usai berkata demikian, Panji Watu Gunung melompat ke atas pohon besar dan meloncat-loncat di antara dahan pohon, setelah itu menghilang di balik pepohonan. "Mayang, Anggarawati, kalian jaga kuda-kuda kita. Aku akan menyusul Kakang Watu Gunung." Belum sempat Sekar Mayang dan Dewi Anggarawati menjawab, Ratna Pitaloka segera melesat ke arah Panji Watu Gunung menghilang. Sekar Mayang dan Dewi Anggarawati berpandangan sesaat. Gerutuan segera muncul dari mulut Sekar Mayang. "Apa wajah cantikku ini mirip penjaga kuda?" Dewi Anggarawati tersenyum geli, sambil berusaha menenangkan emosi Sekar Mayang. "Biar saja Kang Bok, kita sekali-kali beristirahat tenang. Sebaiknya kita mencari sesuatu untuk dimakan daripada berdiam diri saja." "Ide bagus, cari ikan di kali kecil itu saja yuk," jawab Sekar Mayang sambil menarik tangan Dewi Anggarawati. Sementara itu Panji Watu Gunung sudah sampai di ujung pepohonan. Dari atas pohon besar dia melihat 4 orang perempuan berbaju putih dan dengan hiasan berbentuk bunga anggrek di dada kiri sedang dikepung puluhan lelaki berbaju merah.
Panji Watu Gunung mengenali salah satu lelaki itu yang pernah dia temui di penginapan Pakuwon Bandar. Orang-orang alas larangan, mengapa mereka ada di sini? Bukankah markas besar ada wilayah Lewa? Batin Panji Watu Gunung seraya mengamati pertarungan tak seimbang itu. Hahaha, menyerah saja manis. Kalau kau menyerah kupastikan malam ini kau mendesah nikmat di pelukanku. Hahaha, ujar lelaki berjenggot tipis yang merupakan pemimpin kelompok itu. Puh, kau pikir aku mau melayani setan tua? Dasar pendekar pengecut, beraninya main keroyok, jawab gadis berbaju putih dengan tusuk konde perak. Hahaha, aku suka perempuan galak, jadi tambah greget di atas ranjang. Hari ini aku, setan darah, pasti membuatmu jatuh ke pelukanku. Hahaha, orang yang mengaku setan darah tertawa terbahak-bahak. Kalau kakang sudah dengan wanita itu, sisanya boleh untuk kami kan? Ujar seorang pemuda dengan pedang pendek mengusap air liurnya. Hahaha, tentu saja, pedang kayu, kau boleh pilih mana yang kau suka, asal bukan anggrek perak itu. Hahaha, setan darah menyeringai lebar. Manusia terkutuk, daripada melayani nafsu bejat kalian lebih baik kami mati, ujar anggrek perak sambil mengangkat pedangnya. Adik-adik, ayo kita habisi manusia laknat itu. Anggrek perak melesat ke arah setan darah, diikuti adik seperguruannya. Namun belum sempat mendekat, puluhan pedang anak buah setan darah sudah menghadangnya. Pertarungan sengit kembali terjadi, namun karena kalah jumlah, pengeroyok lebih unggul. Beberapa luka sayatan pedang sudah menghiasi baju dan tubuh anggrek perak dan dua adik seperguruannya. Seorang adik seperguruannya bahkan sudah tewas terkena sabetan pedang anak buah setan darah. Mereka sadar bahwa kemungkinan untuk menang sudah tidak ada. Tapi sebagai pendekar golongan putih, mereka pantang menyerah sampai titik darah penghabisan. Saat yang kritis itu, sebuah bayangan hitam melesat cepat di antara mereka. Tak pantas mengeroyok wanita, suara itu seketika menghentikan pertarungan. Semua menoleh ke sumber suara yang ternyata seorang pemuda tampan dengan pedang bersarung merah di punggungnya. Siapa kau? Berani sekali mencampuri urusan kami. Pedang kayu menatap bengis pada pemuda itu. Namaku Watu Gunung, aku hanya kebetulan lewat tak sengaja melihat sekumpulan kroco berpakaian merah mengeroyok gadis-gadis, ujar Panji Watu Gunung santai. Kurang ajar, apa kau pengen mati? Teriak salah satu anak buah setan darah. Hidup mati manusia tidak ada yang tahu. Kalau kalian ingin mematikanku, kenapa tidak kalian coba saja? Watu Gunung terus bergerak maju. Bajingan, kubunuh kau, seorang anak buah setan darah melompat ke atas sambil membabatkan pedangnya ke arah punggung Watu Gunung. Terang, pedang anak buah setan darah seperti membentur logam keras dan hancur berkeping-keping. Semua mata melotot menahan nafas, belum sempat berkedip, tiba-tiba terdengar suara meraung keras dari anak buah setan darah. Dadanya bolong tembus ke punggung dan ada bekas gosong seperti terbakar. Itulah kehebatan jari guntur, ilmu kanuragan tingkat pertama Guntur Saketi ajaran Empu Narasima. Anggrek perak yang sempat kehilangan harapan, kini tersenyum tipis sambil menyuruh adik seperguruannya mundur selangkah. Setan darah pucat melihat anak buahnya tewas seketika hanya dengan sekali kedipan mata. 12 anak buah setan darah yang tersisa saling pandang. Namun pedang kayu yang gusar justru melompat ke udara dan menyambar leher Panji Watu Gunung dengan pedang pendeknya. Saat pedang hampir menebas leher, tubuh Panji Watu Gunung menghilang dari pandangan. Dua anak buah setan darah terpental ke belakang dengan dada gosong dan darah segar mengalir dari mulut. Belum sempat yang lain bereaksi, satu tendangan menghajar perut salah satu anak buah setan darah. Orang itu langsung roboh tak bergerak, pedang kayu geram. Dia melesat cepat ke arah Watu Gunung membacok bahu Watu Gunung. Mati kau, teriak pedang kayu namun pedangnya hanya mampu merobek baju Watu Gunung. Pedang pendek itu terpental, tangan pedang kayu terasa bergetar dan nyaris pedangnya lepas. Sementara Panji Watu Gunung terus bergerak cepat membantai satu persatu anak buah setan darah. Setan darah semakin pucat, melihat gerakan Watu Gunung yang cepat. Dari 13 orang anak buahnya kini hanya sisa 4 orang bersama pedang kayu. Melihat itu,
Setan darah segera mencabut pedang berwarna hitam yang berbau amis dan melompat ke arah Panji Watugunung. Pedang setan darah mengincar kepala Panji Watugunung, tapi belum sempat menyentuh, sebuah bayangan kuning melesat menangkis sabetan pedang setan darah. Terang, tangan setan darah kesemutan saat berbenturan dengan pedang dari bayangan kuning. "Sudah kubilang untuk menunggu, kenapa malah ikut ke sini?" ujar Watugunung melihat Ratna Pitaloka menghunus pedang kembarnya. "Aku kan mengkhawatirkanmu Kakang." Ratna Pitaloka bersiap bertarung. "Baiklah, kau atasi 5 orang itu, bisa Dinda?" Panji Watugunung menunjuk pedang kayu dan keempat anak buah setan darah yang tersisa. "Gampang," ujar Ratna Pitaloka sambil mencebikkan bibirnya. Melihat gadis cantik itu mengejek, amarah pedang kayu yang sempat jeri meluap kembali. "Kau menghina kami gadis tengik, untuk kroco sekelas kalian, tidak akan membuat aku keringatan," ujar Ratna Pitaloka sambil tersenyum mengejek. "Dasar laknat, kucincang tubuhmu." Pedang kayu melompat beringas sambil membabatkan pedangnya. Tring, Ratna Pitaloka menangkis sabetan pedang dari pedang kayu dengan pedang di tangan kanan, sedang pedang pendek menyabet perut pedang kayu. Pedang kayu terkejut, segera memutar tubuhnya di udara menghindari sabetan pedang Ratna Pitaloka. Namun gadis itu tidak meneruskan serangannya, malah melesat ke anak buah setan darah yang bersiap maju. Crep, tiba-tiba anak buah setan darah merasa ada yang menembus jantungnya. Begitu sadar, Ratna Pitaloka sudah mencabut pedang bulan kembar dari dadanya. Anak buah setan darah tewas seketika. Pedang kayu yang berhasil menghindar terpana melihat anak buah setan darah tewas mengenaskan. Dengan cepat, dia membabatkan pedang dengan aliran tenaga dalam tingkat tinggi ke arah Ratna Pitaloka. Merasakan angin dingin tenaga dalam mengincar dadanya, Ratna Pitaloka melompat ke samping dan mengambil kuda-kuda jurus andalannya. Sabetan pedang bulan, hiat, cahaya kekuningan dari pedang bulan kembar di tangan kiri yang disabetkan tegak lurus menerabas cepat diikuti sabetan pedang di tangan kanan Ratna Pitaloka yang mendatar. Pedang kayu yang tak siap menghindar hanya menyilangkan pedang pendek di depan dada, namun itu tidak cukup menahan serangan. Pedang kayu terlempar 4 tombak ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Darah segar muncrat dari mulutnya. Dia tewas dengan mata melotot menahan sakit. Melihat pedang kayu tewas, Panji Watugunung menatap tajam ke setan darah. "Sekarang giliranmu." Setan darah geram bukan main melihat pedang kayu tewas. Dia sadar tidak mungkin pulang dalam keadaan hidup, tapi dia mencoba membuat peluang. "Watugunung, apa kau tahu sedang menyalakan api perang dengan alas larangan? Apa kau tidak takut?" "Hehehe." Panji Watugunung tertawa kecil. "Aku tidak takut. Selama itu membela kebenaran. Jangankan alas larangan, bahkan kala jengking biru yang tersohor pun aku mampu mengobrak-abrik markas mereka." Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.